hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap yang memabukkan sedikit atau banyak itu adalah haram. Pertama, kita memahami hadis itu begini, Pak. Kembali kepada hukum asal makanan itu adalah halal dan thayyib. Ya, termasuk daun ganja ini hukum asal adalah apa? Halal dan thayyib. Akan menjadi haram jika kemudian, maka tadi saya sampaikan, daun ganja ini secara sengaja diproses agar orang itu mabuk. Khamr itu awalnya adalah dari anggur. Anggur itu halal haram? Hah? Ketika anggur itu diperas dan kemudian difermentasi dan memang sengaja dibuat khamr, itu baru haram. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Tetapi kalau masih menjadi wujud anggurnya dan kemudian dimakan sebagaimana orang memakan buah, itu tidak ada masalah. Ya. Contoh, ada orang yang kemudian sakau menggunakan lem, ngelem istilahnya. Orang mencium aroma lemnya secara umum itu halal haram. Tidak ada masalah, tidak ada hukum haram di dalamnya. Tetapi kalau orang sudah sengaja agar dia mabuk dengan lem tersebut, itu haram. Jadi ada al-qasdunya di situ. Maka ada kaidah fikih yang mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Durian itu hukum asalnya halal haram? Halal. Tetapi kalau orang sengaja kepengen mabuk dengan cara makan durian, nah itu yang tidak boleh. Atau juga nangka misalnya. Nangka itu kandungan alkoholnya tinggi. Durian juga kandungan alkoholnya tinggi. Sama halnya dengan air kelapa, Bapak. Ya, air kelapa. Kalau kemudian orang sengaja air kelapa ini dipanasin, pakai sinar matahari ya, dicampuri bahan tertentu, kemudian didiamkan, dipanasin lagi terus sampai kemudian berubah menjadi khamr dan diminum, itu yang haram. Itu yang masuk dalam hadis Nabi, kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, sedikit atau banyak. Tetapi air kelapa sendiri itu halal haram? Halal kan? Bah, dijual di mana-mana. Ya. Kalau masih seperti itu tidak ada masalah. Sebagaimana daun ganja, Bapak. Sebagaimana daun ganja. Orang Aceh itu biasa, ganja itu tumbuh dengan biasa gitu. Mungkin kalau ada orang Aceh di sini bisa menjelaskan. Dan mereka biasa untuk dijadikan campuran masakan. Hanya beberapa helai saja. Seperti orang mencampurkan masakan daun salam. Seperti orang memasukkan masakan daun melinjo misalnya. Itu tidak ada masalah, secukupnya saja. Ya. Kalau orang seperti itu tidak ada masalah karena hukum asalnya adalah halal dan thayyib, hukum asalnya. Tetapi ketika kemudian sudah sengaja daun ganja itu dijemur, dikeringkan gitu ya, kemudian diolah tertentu karena di situ ada zat-zat tertentu yang membahayakan yang akan menjadikan sebab orang itu mabuk, nah di situ baru haram.